mereka. Nah, yang pertama itu adalah ada kami, kemudian Shopee, S-Pinjam, SPayLater, kemudian EasyCash, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang update pinjol per tanggal 4 Oktober. Nah, ditunggu-tunggu banget ya. Oke, kita akan update, kita akan cari tahu apa-apa saja peraturan dari 4 Oktober ini dan bagaimana saja dengan nasib-nasib para pinjol-pinjolnya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita mengawali keputusan dari OJK tentang tanggal 4 Oktober yang sudah digadang-gadang sama OJK, kita awali dulu berita dengan yang ini, yaitu berita tentang seorang pria gantung diri di sebuah minimarket di daerah Kerawang, Rengas Dengklok ya tepatnya ya. Itu karena diteror sama pinjol ya, karena udah nggak tahan-tahan lagi. Belum terkonfirmasi si pinjol apa yang neror. Ini sudah sangat ditutup-tutupi banget beritanya ya, khawatir nanti seperti ada kami. Soalnya ini belum ada saudara-saudara yang mau meng-up teroran dari pinjol apa yang dialami sehingga dia sampai untuk mengakhiri hidupnya. Ya, kita akan update terus ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang memang sekarang sedang dalam kondisi down, sedang ketar-ketir, dan banyaknya juga beberapa pinjol-pinjol yang buka lowongan di mana-mana, khususnya untuk para fit collector, mohon untuk tetap tenang ya teman-teman ya. Karena apa? DC yang datang itu tidak seseram seperti yang kalian pikirkan. Kalaupun seram, selalu saya katakan pastinya itu orang-orang dari Ambon ya, yang kalian lihat wajahnya seram, tapi rata-rata orang dari Ambon nggak seperti itu. Dan mereka tuh juga masih manusia loh ya, masih manusia, artinya mereka juga takut akan hukum. Karena kalau kalian klik aja di Google, banyak sekali DC-DC lapangan yang ditangkap sama polisi. Coba kalian cari saja satu berita, ada nggak nasabah Galbay yang ditangkap polisi. Ya, kalau nasabah Galbay yang ditangkap polisi karena hukum pidana banyak, dengan cara membunuh saudaranya, membunuh kawannya ya, gara-gara terlilit pinjol, dan juga percecokan rumah tangga, dan akhirnya mengakhiri hidup salah satunya dan harus dipidanakan karena apa? Mungkin telah meracuni keluarganya ataupun meracuni salah satu anggota keluarganya. Nah, itu banyak kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang nasabah pure, nasabah Galbay yang harus sampai digotong-gotong kantor polisi, sampai sekarang itu belum ada. Makanya saya selalu menyarankan sama kalian, kalau kalian Galbay, karena kalian sebagai orang yang Galbay, kalian wajib dalam kondisi tetap tenang. Karena apa? Khawatirnya nanti akan ada hukum yang berbalik arah kepada kalian. Yang awalnya hanya hukum perdata akan menjadi hukum pidana. DC itu marah-marah hanya untuk memancing kalian ya, memancing emosi kalian. Jangan sampai kalian duluan yang memukul DC-nya itu karena ribut-ribut di rumah kalian. Usahakan tetap selai ya, karena apa? Karena memang kita jatuhnya sebagai si pesakit ataupun sebagai korban ya. Jadi buat kalian semua tetap tenang ya teman-teman ya, jangan sampai hukum perdata tadi berubah menjadi hukum pidana ya. Oke, tetap tenang, tetap semangat juga, karena yang Galbay bukan kalian sendiri. Dan kalaupun kalian bunuh diri tidak akan bisa menyelesaikan masalah, dan pinjol apa akan menghapus bukukan kalian? Belum tentu ya, bisa jadi nanti keluarga kalian diteror ataupun segala macamnya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita akan update untuk 4 Oktober. Nah, untuk saat ini di OJK sendiri sedang melakukan rapat ya, sedang memberlangsungkan rapat untuk menentukan bagaimana nasib dari ke-26 pinjol yang sampai sekarang masih digadang-gadang belum menyetorkan dana sebesar 2,5 miliar. Ya, nah di sini juga ada beberapa poin yang dicatat sama OJK agar ke-26 pinjol ini bisa berakhir ke dalam pemblokiran usaha, termasuk juga pinjol-pinjol di atas dari 3 tahun yang sampai hari ini harus segera menyetorkan strategi partnernya. Harus mereka berpartner dengan beberapa investor-investor. Kalau mereka belum bisa berpartner dengan beberapa investor, mereka akan dikenakan sanksi, yaitu
penutupan usaha, pembatasan usaha ya, sampai pemblokiran. Ya, kita akan bahas. Oke, yang pertama itu sekarang ini masih dalam proses pencatatan dan juga pengakumulasian beberapa pinjol yang sampai sekarang masih dibuka kesempatan untuk menyetorkan sebesar 2,5 miliarnya sampai hari ini, dan sekarang juga sedang ada pembahasan di OJK beberapa pinjol-pinjol ke-26 ini yang sekarang identitasnya masih dirahasiakan. Karena apa? Khawatirnya nanti makin banyak orang yang galbay, makin mereka belum bisa menyetorkan modal usaha mereka. Nah, buat kalian yang masih dalam posisi galbay, tetap lanjutkan dulu ya teman-teman ya, tetap lanjutkan. Oke, yang kedua lagi, ke-26 pinjol-pinjol yang bermasalah ini diwajibkan untuk melakukan permohonan pengajuan tambah modal kepada OJK. Ya, jadi nantinya OJK akan mencarikan investor-investor terbaik yang akan masuk ke dalam Indonesia dan akan ditempatkan ke 26 perusahaan ini. Ya, tapi ini pun atas dari seleksi-seleksi yang ketat di antara OJK dan pemerintah ya, tidak semua bisa masuk ya. Nah, apabila ke-26 pinjol ini tidak melakukan permohonan, maka sanksinya yaitu akan dibatasi usahanya sampai juga terakhir pemblokiran. Ya, jadi apabila mereka tidak mengajukan permohonan, sudah jelas-jelas nih hari ini mereka tidak membayar juga dan mereka tidak mengajukan permohonan, sudah jelas mereka akan di blacklist ataupun paling kurang-kurangnya pembatasan usaha seperti yang terjadi di Tanifan ataupun Egro. Ya, sampai sekarang mereka belum bisa up lagi ya. Nah, seperti itu. Lanjut lagi ya. Pinjol yang lebih dari 3 tahun wajib memberikan strategi partnernya. Artinya pinjol-pinjol yang sudah berdiri lebih dari 3 tahun wajib harus bekerja sama dengan beberapa investor yang sudah ditunjuk oleh OJK. Ya, hal ini karena nantinya pinjol-pinjol ini wajib menyetorkan untuk pemodalan yang kedua sebesar 7,5 miliar. Dan yang terakhir pemodalan yang ketiga adalah 12,5 miliar ya. Kalau 2,5 miliar ini aja mereka sudah terseok-seok, bagaimana mereka mau menyetor untuk yang 7,5 miliar? Makanya pilihan dari OJK itu mereka wajib untuk memberikan strategi partner, siapa-siapa saja yang bisa bekerja sama-sama mereka dan bagaimana juga dengan pemodalannya. Ya, itu dia ya dari OJK ya. Nah, kita akan lihat beberapa pinjol yang memang sudah berdiri 3 tahun lebih ya. Ini saya tidak sebutkan semua ya. Kalian bisa ngecek di aplikasinya yang ada di Play Store. Terus kalian pilih tanda panah yang tulisan tentang tentang aplikasi ya. Bisa kalian klik, nanti kalian bisa lihat mereka tuh sudah berdiri dari tahun berapa. Nah, ini saya sebutkan ada beberapa saja yang memang sudah lebih dari 3 tahun dan diharapkan diwajibkan untuk memberikan strategi partnernya kepada OJK. Siapa-siapa saja yang bisa menanamkan modal di tempat mereka. Nah, yang pertama itu adalah ada kami, kemudian Shopee, S-Pinjam, SPayLater, kemudian EasyCash, Tunaiku, Kredit Pintar, Kredivo, Akulaku, Ada Pundi, Julo, KTA Kilat, Rupiah Cepat, dan beberapa pinjol-pinjol yang memang belum saya sebutkan di sini. Itu saja yang saya cari yang memang paling banyak digunakan oleh kalian-kalian yang galbay ya. Nah, untuk mewujudkan agar tidak terjadinya strategi partners itu adalah perusahaan haruslah sehat, tidak ada yang galbay ya, dan juga perusahaan-perusahaan itu harus memiliki modal yang kuat. Artinya saya sebagai pinjol harus memiliki modal yang kuat dan perusahaan yang sehat agar apa bisa menarik minat bagi investor-investor asing untuk masuk ke perusahaan saya. Nah, kalian-kalian yang galbay lanjutkan aja ya agar apa strategi partner ini tidak bisa terwujudkan dengan baik ya. Karena tujuan kita kan memang pinjol kalau bisa tidak usah ada lagi di Indonesia. Ya, sudah kita tahu lah banyak sekali korban-korban yang bunuh diri seperti ini gara-gara teroran dan ancaman pinjol. Tapi apa OJK belum mau juga angkat tangan untuk pinjol-pinjol ini karena masih banyak kali sih modal-modal usaha yang bisa disetorkan sama pinjol-pinjol ini. Bayangkan lah ya, 101 pinjol yang memang sudah berizin dan diawasi sama OJK, sudah jelas-jelas yang pinjol-pinjol resmi ini, kalikan aja lah 2,5 miliar, udah berapa? Belum lagi perbankan-perbankan yang menurunkan paylater, yang memang membuka paylater di Indonesia banyak banget paylaternya ya, karena itu pun juga harus menyetorkan modal usahanya.
Nah, berapa lagi? Iya kan, sudah tahu lah, kalian gak usah dihitung pusing kepala saya ngitungnya ya. Nah, dari beberapa poin-poin sedang dibahas di kantor OJK dan sedang digodok saat ini, apabila didapatkan beberapa pinjol ini belum menyetorkan dan juga belum menyetorkan dari usahanya dan belum menyetorkan strategi partnernya, maka sanksi yang diberikan adalah yang pertama, dikenakan sanksi administrasi, yaitu peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Yang kedua adalah pembatasan usaha, yaitu tidak akan diberikan izin lagi untuk memberikan pinjol-pinjol di Indonesia atau mengeluarkan pinjol-pinjol di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemblokiran. Nah, kalau bisa nggak usah ya. Kenapa? Ngapain juga mereka buat usaha-usaha pinjol-pinjol kalau mereka sendiri menekan kita. Mereka besar aja gara-gara bunga yang kita bayarin. Makanya saya selalu menyarankan sama kalian itu, kalau kalian mau galbay aja dulu, kumpulin uangnya. Jadi fokus untuk bayar pokok yang utang-utang masuk ke dalam SLIK OJK. Nah, saya selalu bilang kayak gitu, ya kan, karena apa? Mereka besar loh, mereka besar-besar, perusahaannya besar, dapat bunga besar dari kita, dan banyak juga karyawan-karyawannya dapat digaji dari bunga-bunga yang kita bayarin, tapi mereka menekan luar biasa kepada kita. Nah, kayak peraturan di Indonesia semua teman-teman tahu lah ya, tumpul ke atas tajam ke bawah, ya kan. Kayaknya pinjol-pinjol ini belum bisa diberantas lah ya, nggak tahu lah ya sampai kapan, kecuali netizennya emang bergerak ramai-ramai. Ya, buat kalian semuanya yang masih menunggu, sabar ya teman-teman ya, pasti akan saya update. Nah, inilah semua yang memang sedang digodok sama OJK. Kita harapkan ada beberapa pinjol yang benar-benar tidak bisa lagi dipertahankan karena apa? Pemodalannya sudah mulai berkurang. Ya, tetap semangat, tetap stay dulu, tetap di channel saya. Jangan lupa untuk selalu dukung saya agar saya bisa terus mengupdate informasi kalian, memperbarui informasi kalian, memberikan informasi yang valid, bukan hanya untuk menakut-nakuti kalian. Tetap semangat dan jangan lupa tetap tawakal dan mendekatkan diri kepada Maha Pencipta agar kalian tidak pernah digoyangkan oleh setan-setan yang menghantui kalian terus. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.